Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Indrianto. Nah, pada kali ini kita akan coba membahas gimana teman-teman caranya untuk membaca data dari Excel. Untuk mengakses file Excel di UiPath itu ada dua cara pendekatannya, yaitu cara pertama adalah kita menggunakan Activity Excel yang tersedia oleh UiPath. Nah, cara satunya lagi adalah kita menggunakan workbook. Nah, sebenarnya masing-masing nih ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, kalau kita menggunakan Excel, ya yang pastinya dia akan meniru cara kita manual nih berinteraksi dengan Excel itu sendiri. Seperti membuka Excelnya, kita copy file, dan men-select sebuah data-data tertentu. Nah, dengan syarat Excel harus terinstall di komputer kita. Nah, kalau misalnya kita menggunakan workbook, itu dia bekerja di background. Jadi dia cuma mendukung data-data XLSX dan dia membaca data tersebut dan keseluruhan proses itu bekerja di background sehingga Excel kita tidak perlu diinstal. Nah, jadi pembacaan-pembacaan ini banyak jenis ya datanya. Nah, jadi semua data ini bakal diproses dalam bentuk data table, yaitu dalam bentuk yang ada kolom dan ada barisnya. Nah, jadi untuk demonya mungkin kita lanjut ke sini. Baca data Excel, tentunya pertama kita harus punya data dulu yang pengen kita baca. Nah, kita akan coba membaca data ini yang merupakan data orderan ya. Ada regionnya, ada nama orangnya, item, berapa jumlahnya, unit cost, dan total. Nah, jadi ini seperti contoh-contoh data yang pengen kita olah ya, atau data-data yang bisa kita olah diotomasikan gitu. Nah, tahap pertama pastinya teman-teman sudah membuka UiPath Studio-nya dengan nama filenya sudah sesuai. Nah, kalau misalnya kita cari ke activity, kita coba cari Excel misalnya. Nah, ketika kita cari Excel, nah kalau misalnya teman-teman menggunakan yang model modern, nah nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, dengan ada logo-logo hijau yang seperti ini, yang logo Excel nih. Nah, sini semua adalah fungsi-fungsi atau activity yang bisa kita gunakan untuk membaca data Excel. Nah, jadi step pertama nih, kalau kita mau membaca data menggunakan Excel, kita harus masukin Excel Process Scope ini. Nah, jadi tujuannya Excel Process Scope ini untuk membedakan nih atau memisah proses-proses yang tidak berhubungan Excel dengan yang Excel. Jadi ketika kita mau berproses atau berurusan dengan data-data Excel atau menggunakan semua activity yang ada di sini, kita harus menggunakan ini, proses scope-nya. Jadi setelah itu kita baru use Excel file kita. Nah, use Excel file ini bertujuan kayak kita mau menggunakan file yang mana gitu, supaya si robotnya tahu. Nah, selanjutnya ini tuh kita harus masukin pad ya. Nah, pad ini, workbook pad, ini merupakan lokasi dari si workbook kita atau lokasi dari data Excel yang pengen kita proses. Nah, di sini kita bisa milih melalui sini lokasi filenya ataupun kita bisa masuk ke folder kita, terus kita tahan shift, klik kanan. Nah, terus kita copy as path di sini. Setelah kita copy, kita masuk ke Excelnya, terus kita control paste di sini. Klik kanan, nggak bisa, berarti kita control V di sini. Nah, maka dia akan muncul full path dan juga nama file kita. Nah, terus ada reference as. Nah, nanti ini akan kita pakai di belakang. Jadi, kita memanggil si data ini atau file ini menggunakan sebutan apa. Kalau misalnya kita sebutan Excel, maka ke bawahnya kita akan memanggil nih data kita menggunakan Excel. Inisial istilahnya. Nah, kemudian di sini ada save changes dan create if not exist. Nah, kalau save changes ini kita centang, setiap kali robot melakukan perubahan, dia akan meng-save data Excel kita. Nah, kalau create if not exist di sini, dia akan membuat file baru sendiri jika data tersebut tidak ketemu. Nah, dengan syarat, sini tuh template file kita harus ada. Nah, siapa tahu ternyata data-data yang teman-teman baca nih merupakan sebuah template. Nah, dia akan bisa kita proses melalui sini. Jadi ketika dia cari datanya nggak ketemu nih,
Nah, baru dia akan bikin sendiri. Nah, itu juga bisa. Nah, mungkin kita bisa ini, bisa uncentang atau centang, itu sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, selanjutnya itu, nah kita baru masuk nih. Sini banyak banget fungsi ya. Kalau misalnya kita bahas di video ini mungkin gak akan cukup. Jadi kita akan bahas yang lainnya di pertemuan selanjutnya ya. Nah, kita ingin read ya. Kalau kita membaca ya, berarti kita harus cari yang namanya read range di sini. Nah, read range kalau misalnya kita cari nih di sini nih, ada dua. Yang pertama tuh yang ada yang Excel. Nah, ada workbook. Workbook ini setelah Excel ya kita pakai ya. Nah, coba kita pakai yang read range dulu di sini. Read range yang Excel. Nah, ketika kita masukin, kita drag aja, maka akan muncul seperti ini. Nah, range. Range ini meminta atau meminta kita buat jelasin. Kita mau baca dari mana sampai mana aja di sini. Apakah kita mau baca dari A1 sampai dengan G6 saja, ataupun hanya mau baca semuanya gitu. Nah, caranya kita tinggal masukin aja range-nya. Nah, enaknya kalau kita menggunakan Excel modern ini, ketika kita klik plus di sini, dia akan muncul nih Excel dan dia akan muncul di file kita tuh ada apa aja. Nah, sini kebetulan ada sheet 1. Nah, kita tinggal klik saja. Nah, ini kalau kita pengen membaca semua data. Nah, gimana kalau kita mau baca data yang range tertentu saja? Nah, kita tinggal di custom input saja di sini. Tinggal kita sini ada sheet, terus kita pilih range. Nah, di range baru ada sheetnya, terus kita mau range dari mana sampai mana. Nah, ini ada contoh example-nya kayak A1 sampai D10. Nah, jadi dia akan membaca dari situ doang. Atau dari pivot juga bisa dibaca, ataupun sini ada table. Nah, dengan syarat ada nama dari table tersebut. Nah, di sini karena kita ingin membaca semua datanya, kita cukup pakai sheet dan sheet name-nya sheet 1 ya. Nah, setelah kita jalanin, nah kita baru bisa pilih apakah dia punya header si data kita. Nah, header ini bagian teratas ya, atau nama kolom kalau header itu. Nah, kalau misalnya ada header ya, kita centang untuk mempermudah kita memproses datanya. Nah, visible row only, nah ini dicentang kalau teman-teman ingin membaca data yang visible doang. Jadi ketika data tersebut dia ada yang di hide ya, atau row-nya itu ditutup gitu, atau hasil filter gitu. Nah, kalau misalnya visible row ini dicentang, maka dia tidak akan terbaca data-data yang tertutup. Jadi data-data yang di hidden dia akan tidak dibaca semua. Tapi ketika kita uncentang, dia akan baca semuanya. Nah, itu untuk read range menggunakan Excel ya. Nah, setelah data ini proses, oke kita mau baca sheet 1. Tab selanjutnya adalah di mana kita mau menyimpannya. Nah, kalau di mana tempat menyimpannya, kita akan simpan di variabel. Nah, variabel ini kita beri nama dengan dt data misalnya. Nah, jadi nanti Excel ini diakses dan dia akan dibaca di dalam dt data ini. Nah, ini salah satu cara ya, gimana cara kita bisa menyimpan data kita. Nah, untuk mengecek nih data kita apakah tersimpan, kita coba ke sini dan kita coba output data table. Output data table, kita tinggal sini, terus dt data. Terus kita tinggal di bagian propertinya, outputnya kita tinggal output teksnya seperti apa. Klik kanan, create variable, ataupun kita juga bisa dengan shortcut Ctrl K dan kita masukin teks data table misalnya. Nah, kemudian teks data table kita tulisin di sini. Teks data table. Nah, kita lihat nih. Kita coba jalanin. Nah, maka kita bisa lihat nih, data yang terbaca kita semua ada di sini gitu. Dia order date, region, month, item, dan cost dan total. Nah, ini semua akan dibaca di sini.
Nah, ini salah satu cara kalau kita ingin membaca sebuah table yang ada di Excel kita. Nah, tapi gimana nih kalau kita cuma ingin membaca sel tertentu saja dari sebuah Excel? Nggak semua data nih. Mungkin struktur datanya tidak serapi ini, sehingga kita cuma butuh sel-sel tertentu saja. Nah, itu juga bisa kita lakukan dengan menggunakan read cell. Nah, read cell akan keluar di sini. Nah, read cell ini ada dua. Kita bisa membaca formulanya atau kita bisa membaca value-nya saja. Nah, juga ada Excel dan workbook ya di sini. Jadi kita tetap kalau kita read cell value saja. Misalnya nih, kita ingin mengambil value yang ada di C2 misalnya, Jonas. Berarti kita share request Excel, custom input dengan worksheet-nya itu adalah Excel sheet 1 dan cell address kita petik 2. Jangan lupa kalau petik 2 dan sini kita masukin C2 di sini. C2. Oke. Nah, kita save to-nya, kita bikin variabel baru dengan cara Ctrl K dan data Excel misalnya. Nah, data Excel di sini, kemudian kita masukin di sini. Data Excel. Nah, kalau kita jalanin lagi, dia akan enter dan membaca Jones yang ada di C2. Nah, itu cara-cara kita membaca datanya ya, ada dua. Yaitu melalui menggunakan Excel wide range kalau kita pengen membaca data dalam format yang sudah pasti, sudah pas gitu. Nah, yang sudah pas itu maksudnya adalah dia punya satu row, itu adalah headernya atau nama kolom, dan dia ada baris-baris data-datanya. Yang strukturnya jelas, kita menggunakan read range. Nah, kalau misalnya strukturnya kurang jelas, mau gak mau kita membaca satu-satu. Nah, seperti itu. Salah satu caranya ya. Nah, kalau misalnya kita mau olah data Excel, nah itu baru kita bisa menggunakan Excel yang ini. Nah, sini semua banyak ya. Kita bisa insert column, kita bisa insert row, kita ada text to column, VLOOKUP, dan lain-lain. Ini masih baik banget data yang bisa atau fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran yang fungsi-fungsinya di sini, mungkin bisa komen di bawah. Nanti next video kita bisa bahas yang mana, yang teman-teman request lah. Nah, ini hari ini kita akan bahas cara membaca data ya. Nah, ini membaca data, kalau misalnya dalam data Excel, kita pasti outputnya menjadi variable dengan tipe data table ya. Nah, oke. Nah, ini salah satu cara kita menggunakan Excel. Nah, sekarang gimana nih cara kita menggunakan workbook? Nah, ini di atas dulu. Nah, kalau bisa menggunakan workbook, itu fungsinya udah lagi. Read range. Kita cari read range, nah sini akan muncul workbook di sini. Nah, kita masukin. Nah, kalau misalnya workbook, kita nggak perlu masukin apa-apa lagi. Kita nggak perlu masukin yang use Excel file, Excel process scope, dan lain-lain. Kita cukup langsung masukin aja read range yang workbook. Nah, tinggal masukin saja path dari file kita. Lokasi file kita shift, klik kanan, copy as path, dan kita masukin ke sini. Dengan nama sheet itu adalah sheet 1. Sheet 1. Nah, oke, tinggal disesuaikan. Nah, jangan lupa teman-teman, setelah kita baca, selalu cek bagian outputnya. Karena kita perlu memberikan variabel ke bagian outputnya. Nah, kita ke bagian outputnya, kita Ctrl K, dan dt data 2 misalnya. Kita enter. Nah, maka dia kebentuk variabel dengan dt data 2. Dengan jenis variabel, secara otomatis akan menyesuaikan tipe datanya. Oke, selanjutnya udah. Nah, kita tinggal. Nah, dengan begini saja maka datanya sudah kebaca sebenarnya.
Nah, cara ngecek data kita apa sudah kebaca, nah kita bisa masukin sini. Ada dua cara sebenarnya. Kalau misalnya kita mau lihat datanya secara langsung, berarti kita harus output dulu datanya menjadi teks. Yang di cara sebelumnya ya, yang di atas ini. Nah, kalau kita mau cek satu lagi, coba kita menggunakan data 2. Kita dot row count. Nah, row count ini berfungsi untuk menghitung berapa jumlah row-nya, berapa baris data yang dia sediakan. Nah, kalau misalnya kita jalanin, sini akan error. Karena kalau kita menggunakan workbook ini, Excel kita harus ditutup dulu. Nah, misal gini nih. Kalau misalnya teman-teman menghadapin, kalau misalnya Excel kita masih kebuka, kita jalanin. Ini yang tadi, yang coba sini. Nah, dia akan error seperti ini. Dengan errornya itu adalah read range, the process cannot access. Karena it's being used by another process. Nah, ini maksudnya adalah workbook kita, Excel kita ini sedang digunakan sama proses lain. Jadi dia tuh nggak bisa diakses kalau Excelnya nggak ditutup gitu. Nah, jadi sebelum kita jalanin robot kita harus ditutup dulu Excel kita. Habis itu kita tinggal running ulang, ataupun kalau kita ada model debug, kita tinggal retry saja. Nah, maka dia akan seperti ini. Nah, sini 43 merupakan dari jumlah datanya. DT data 2 ini dot row count-nya ini. Berarti jumlah baris datanya ada sejumlah 43. Nah, seperti itu. Nah, itu ya cara-caranya. Nah, gimana kalau read cell juga? Read cell. Nah, read cell, nah kita ada dua juga nih. Ada menggunakan workbook dan juga menggunakan Excel. Yang tadi ya. Soalnya ini kurang lebih sama aja. Kayak tinggal sesuaikan saja lokasi workbooknya, kemudian nama sheetnya, dan juga cellnya di sini. Nah, kita mau baca cell yang mana? Ya, jadi seperti itu. Oh ya, satu lagi sebelum ketinggalan. Kalau misalnya di read range workbook ini, range ini kita bisa definisiin antara kita mau membaca range tertentu atau batas-batas tertentu dari sebuah Excel, ataupun kalau kita mau membaca semuanya, kita tinggal kosongin aja. Kalau kosong, maka dia akan membaca satu sheet dari sheet satu ini, semua datanya. Terus, satu lagi yang nggak kalah penting, ini ada di bagian properties, adalah add header ini. Nah, add header nih, kalau misalnya kita centang, berarti dia akan membaca row pertama atau row paling atas itu sebagai header atau sebagai nama kolomnya. Nah, kalau misalnya nama kolomnya nggak ada, ternyata data tersebut nggak ada nama kolom, nah berarti add header ini jangan dicentang. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin itulah tadi ya, dua cara kita bisa membaca data Excel kita, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan workbook, yaitu dia bekerja di background, dan juga satu lagi Excel, yaitu dia meniru cara kita berinteraksi dengan data Excel tersebut. Nah, Excel kita terbuka dan dia akan membaca data-datanya. Nah, jadi preferensinya gimana? Kalau saya pribadi biasa tuh sering menggunakan yang workbook. Kalau misalnya untuk proses data yang dalam skala kecil ya. Ataupun kalau proses data yang skala besar, workbook ini cocok untuk nulis filter data dalam skala besar aja. Karena dia bekerja di background, sehingga kesempatan dia buat error tuh lebih sedikit gitu. Nah, di samping itu, kalau kita menggunakan Excel, itu tergantung datanya sebenarnya. Kalau datanya nggak perlu banyak diproses, biasa saya menggunakan workbook. Kalau Excel tuh ketika ada fungsi-fungsi tertentu yang tidak bisa kita capai menggunakan data table. Nah, barulah kita menggunakan si Excel ini. Jadi, tergantung preferensi dari pekerjaan Anda ataupun proses yang Anda kerjakan. Nah, seperti itu. Sip. Nah, mungkin sampai di sini saja beberapa pembahasan atau sekilas mengenai Excel, gimana cara kita mengakses data Excel menggunakan UiPath ini.
Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada request untuk bahas di fungsi-fungsi activity mana, boleh komen. Nanti kita akan bahas video selanjutnya. Sampai jumpa.